Ditimpuk tetangga lagi ntar gua. Asik. Ngebangun habis dari sok, terus sasis, knalpot, arm, dan segala macam. Itu kira-kira habis berapa kan? Nih ngomongin di jalur, pernah ada pengalaman yang gak enak kan? Kalau pas lagi di jalur gitu kan? Apalagi kalau malam gitu, pernah gak nemuin setan? Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama Randy Rocks. Kali ini masuk di tema O-ring nih. Yoi, O-ring. O-ring apaan tuh? Obrolan ringan. Oh iya. Bentar. O-ring obrolan ringan. Nah, di depan teman-teman nih ada salah satu motor trail atau gesrek. Jadi nih motor sebenarnya basicnya apa nih Gan? Langsung aja kita tanya basicnya. Oh iya, sebentar maaf. Kenalin nih, old boy. Bocah tua berarti kan? Iya udah ompong juga kan gue. Bocah tua. Karena gue ngeliat di sini nih. Iya. Mana sih tadi di sini DKW ada nih? Old boy adventure channel. Iya. Agan punya channel juga. Ada kan channel di YouTube. Cuman ya sebenarnya iseng-iseng aja sih. Ya berbagi pengalaman di jalur aja kita. Nggak buat serius gitu doang. Jadi buat kalau lagi di jalur ngerekam iseng sedapatnya aja. Sebenarnya sih bisa jadi buat ini juga anak cucu nanti. Bisa, bener. Kebetulan udah ada anak cowok gue. Tapi jadi ini bapak dulu nih pas masih muda. Untuk kenangan anak nanti sama cucu. Oke kan, jadi ini motor basicnya tuh apa sih? Ini jadi basicnya kan Mega Pro tahun 2012. Jadi karena kita tuh sifatnya nyicil ya, jadi nggak langsung brok modif. Wah nggak sanggup kita kayak gitu mah. Jadi pelan-pelan aja gitu. Jadi ada motor Mega Pro itu karbu ya. Udah kalau jadiin. Kalau injeksi beli baru mungkin dengan budget yang udah ada di sini bisa dapat gitu. Cuma ya yang namanya kita nyicil ya nggak bisa lah kayak gitu. Oke, berarti nih jadi basicnya Mega Pro monosok Mega ya? Pro New 2012. Awal mulai kenapa sih kan kok bisa ada kepikiran gitu ya? Awalnya sih diajak teman, dia punya Matic. Nah, kebetulan gue juga punya Matic nih dari Honda Beat gitu ya. Jadiin main. Cuman kata temen, postur lu gak cocok pakai Matic, kekecilan kayak bawa motor bocah gitu. Akhirnya kepikiran nih, oh iya bikin aja apa gimana, kalau beli ya lumayan lah harganya. Terus akhirnya ya udah bikin motor yang ada, jadiin gitu kan. Oh, buat di jalur gitu ya? Buat di jalur. Itu pun dulu waktu main pakai Beat cuma sekitar sirkuit, belum sempat masuk jalur. Akhirnya ketemu beberapa komunitas, diajakin yaudah sekali masuk jalur, sumpah nggak capek, karena Matic itu kan pendek ya, pendek. Jadi setinggi-tingginya Matic tetap aja pendek gitu. Nah ditambah postur badan yang tinggi, ya kita mah nggak capek. Setelah dipinjamkan sama temen, itu capeknya luar biasa. Itu pakai KLX 150, itu capeknya luar biasa. Gagal nanjak, jatuh, bangunin motor, ampun. Mendingan ngangkat cewek, ngasih seberat-beratnya cewek, tetap aja seneng kita. Jadi gitu ceritanya awalnya tuh ya. Akhirnya kebentuklah ini. Ya. Tapi ini gue perhatiin tadi ya, part-partnya tuh kayaknya punya SE ya, dari stok depan, terus stok belakang, arm, knalpot. Nah itu punya SE bukan nih? Nah kalau SE itu lumayan Gan. Harganya bisa minimal ada yang 7, 8 sampai 10 juta. Itu bagian depan doang nih. Karena ada replikanya, akhirnya gue pakai Scarlett. Oh, lebih murah. Cuma untuk perbandingan antara SE itu jauh banget. Cuma kita sesuaikan kebutuhan. USD
dan menurut gua enak, ya udah gua beli yang murah aja gitu. Berarti sok depan Scarlett. Scarlett, iya. Ini ukurannya berapa nih kan? Kalau Ini berapa ya? 48 kali ya? 48, tapi ini kopi apa nih? Biasanya kan kalau Biasanya ini sih ada kayak KTM. YZ, Biasanya KTM. 6 day. Ini ada kebetulan dia ada settingan anginnya itu kata mekanik gua nih, Jack 209 itu ada 2 setelan. Di sini 1, di bawah ujung 1. Di bawah ada lagi. Dan itu berfungsi katanya. Oh, buat ngebuang angin ya. Iya, buat setel-setel reboundnya Iya. gitu. Jadi kata mekanik, udah ini aja nggak apa-apa. Ya udah, sikat, gas. Dan harganya juga jauh sama SM mah. Tapi kalau fungsi sih sama ya. Cukup lah, Kuat lah ya kalau kuat. Kalau masalah kuat. Cuma kalau bantingan ya, kalau kata mekanik ini bantingan untuk sirkuit. buat sirkuit. Kalau agak keras gitu. Cuma kalau di rebound ulang mungkin dirubah. Ini dari awal beli sampai sekarang belum ganti oli. Sampai sekarang belum di rebound ulang. Katanya keras, tapi bagi gue ya cukup aja sih. Cukup lah. Enak-enak aja, yang namanya di jalur yang penting seneng sih. Tapi Agan pernah event, ada event, ikut-ikut event gak? Pernah ikut event. Ini ke Mapai, jalur ABG nih. Asik. Tenjo, di Tenjo Tangerang. Heeh. Terus apa lagi ya? Ini udah itu aja sih, baru sekali. Baru sekali ikut event. Karena kita kendala di kerjaan, jadi susah kalau ngikutin full event, susah gitu. Waktunya yang susah. Kalau kita bolos kerja ya ntar gajinya jadi. Enggak, kalau bolos kerja jadi nggak bisa ikut jalan hobi ya? Iya, betul. Ya ini kan nggak serius, kita cuman ketika libur kerja, jadi yuk senang-senang ya, senang-senang gitu. Yoi. Nah, balik ke motor lagi di dashboardnya nih. Dashboardnya ini gas spontannya pakai punya apa nih kan? Ini Domino, cuma ya Domino KW. Heeh. Cukup lumayan Yang penting bisa buat ngegas lah ya. ngegas dan nggak ada kendala sampai udah 2 tahun pakai, ini belum ada kendala. Cuma casingnya kan ini karet nih, Heeh. udah hilang, udah hancur. Terus kalau stangnya, stang pakai apa nih kan? Ini setang Pro Taper ya. Pas banget waktu itu ada baru. Niatnya mau beli yang Evo, karena Fusionnya keluar, akhirnya beli Fusion. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum bengkok. Kalau kata mekanik mungkin ini asli bang, bener asli. Karena di sini ada ketrikannya juga, ketrikan angkanya di sini. Iya. Katanya mungkin yang jual salah ngasih kali. Sampai sekarang belum bengkok. Padahal sering jatuh. Sering jatuh tapi belum sering bengkok. jatuh, belum pernah bengkok. Ini Fusion. Ini harganya sih 600 waktu beli. Iya. Terus ini handle ASP ori. Ya lupa harganya mah. Tapi kecil sih. Tapi kalau motor gini emang enakan kecil. Lebih dominan yang kecil kalau ini mah, karena lebih main kedua jari semuanya nih, kiri kanan kedua jari. Gitu, karena nggak main di aspal. Kalau main di aspal mungkin stabilnya beda. Kalau ini kan kita batu-batuan atau apa, jadi gitu ya. ini nyengkram banget gitu. Jadi cukup 1 atau 2 jari. Terus tadi gue lihat juga ini ada saklarnya. Ini fungsinya buat apa nih kan? Ini on off dan ini lampu ini. Oh, pakai lampu di motor. Pakai LED, Oh, merek iBrite. Lumayan fokusnya, Iya. ada fokusnya kotak gede gitu. laser LED ya. Dan ditambah ada kipasnya nih. Oh, Dan sampai sekarang belum ada masalah. Kipasnya pun masih aktif. Kena hujan ngetes waktu itu aman. 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 Alhamdulillah. Berarti itu ada lampu, berarti sering ini juga dong. Malam. Malam. Malam iya. Kalau dibilang malam, niat malam itu pernah sekali. Kebetulan waktu lagi pada gabut ya. Yang lain juga lagi pengen jalan-jalan. Akhirnya kita main malam ke daerah puncak Di puncak. Cisadon. Nama jalurnya Jalur Cisadon. Oh. Dan itu sebenarnya sih motor biasa bisa, cuman capek gitu. Nah tadi nih gue lihat nih motor kayak abis main ya, baru pulang mungkin. Kemarin ini, Kemarin. cuma belum sempat dicuci. Kemarin, cuma gitu belum hujan-hujan, Musim panas nih. musim panas, jadi debu doang yang nempel ini. Nggak bagus lah, kotornya jelek, kotor debu. Kotor debu ya. Tanah merah kan. Ya, senengnya mah kotornya kotor lumpur. Asik. Itu lebih asik kayaknya. Belum kelihatan motor.
Terus kan di bodinya, body pakai apa nih? Body ini asli CRF set full depan belakang. Cuma depannya ini udah ganti, aslinya juga ada. Ini pakai Husky Parna, papan nomor juga Husky Parna. Sampai sekarang aman, kuat, merek HRP kalau nggak salah. HRP. Nah kalau yang ini bodinya asli, semua asli. Oh tadi kan lu bilang kan basicnya tuh Mega Pro ya, Mega Pro monostok ya? Ya, 2012. 12 ya. Nah ini apa aja nih yang dirubah nih Gan nih? Dari kita ngomongin sasis dulu deh. Kalau sasis sih sebenarnya ini copotan ya. Kebetulan waktu itu dapat di Loakan. Sasis dipajang. Berapa nih sasis? Dia bilang 4 juta. Ya udah. Ini asli, kita lihat emang asli itu. Cuman emang udah nggak ada nomor rangkanya. Ya udah daripada bikin, Iya. ya beresiko bengkok atau patah. Iya. Ya udah ya asli ya. Udah gitu nggak stabil juga. Tapi. Cuma nggak dapet arem. Oh. Arem sama sok depan belakang tuh nggak ada. Nah, sasis motor apa berarti? Sasisnya asli CRF. CRF 150. 150. Ini body juga CRF 150. 150 asli. Ini tankinya juga masih kaleng asli. Oh. Ini tutup tangki apa nih? Ini bikinan ini, beli di online. Tapi lumayan sih ini. Cukup ngelindungin. Lebih simpel gitu. Iya. Soalnya waktu pakai tangki tutup aslinya bukan aslinya sih, nggak dapat tutup tangki kan. Jadi pakai yang biasa. Itu di kuping karena dia getar, jadi di kuping nggak enak, nggak nyaman. Jadi ya? udah pakai yang ini nih, paten. Bergetarnya nggak enak gitu. Akhirnya ganti yang ini nih. Ini bahan aluminium. Kalau jok punya CRF berarti? Jok CRF. Kulitnya udah ganti. Dalpin. Kalau warna ini dekal apa emang basic? Oh basicnya merah ya? Basic Nih, merah. Sebenarnya ini putih nih. Di luar ini putih harusnya. Cuma dicopot waktu itu. Karena di jalur tuh resiko hancur, jadi dicopot. Akhirnya pakai yang imitasi. Cuma yang ini ori nih. Dalamnya ori, yang ini doang di kuping belakangnya nih. Iya. Enggak ori. Karena emang kalau kebanting pasti mentok ini. Iya, ini pasti kena nih. Sama knalpot nih. Nah, terus tadi di sasis katanya nggak dapat arem. Nah, sekarang arem pakai apa nih kan? Ini arem pakai Protaper. Terus Protaper CNC ini masih asli aluminium. Kalau Protaper lupa harganya berapa? Sama kaki-kaki pelek depan belakang ori CRF. Ini juga nih apa tromol ya? Tromol asli Tromol CRF. Oh. Gue pikir tromolnya juga custom juga, maksudnya limbahan atau apa. Ini copotan. Jadi orang beli mau fokusnya di Supermoto, ya udah kita bayarin aja udah. Lumayan kan? Lumayan lah. Harganya. Kalau di kaki-kaki tadi kan peleknya ori. Nah, terus disnya depan belakang masih asli juga. Bawaan juga iya. Karena kalau Supermoto dia pakai besar. Dis yang ukuran besar ya diameternya ya. Belakang juga dia ganti katanya yang kasih warna merek apa gitu. Jadi dicopot semua total dis-disnya. Gitu. Nah, untuk mesinnya nih kan. Mesin masih bawaan Mega Pro atau udah ada rubahan? Rubahan di bagian blok kita udah pakai 66. Oh, CR 66. CR 66 alhamdulillah kuat karena kata mekanik di jalur itu kita bikin motor teriak abis. Asik. Jadi pakai yang kuat sekalian. Kata rekomend sih dia bilang pakai Kawahara aja katanya. Udah Kawahara dan lumayan harganya. Iya sih kalau di jalur kan emang nggak kayak di aspal ya. Kan? Iya. Kita nggak tahu medan juga. Kan? Di tanjakan benar-benar dibejek kita. Ini di motor benar-benar disiksa. Terus bagian headnya kita pakai Noken T2 BRT T2. Penstroke juga naik 2 mili. Terus karbu kita pakai PE nih. Kemarin PWK by KRJ dipakai buat balap katanya. Ya udah sementara pakai PE aja. Tapi lumayan sih. Tapi lebih enak pakai PWK. Lebih nyaman pakai PWK dibanding PE. Pakai PE? Karena lebih ringkih dia kalau di air. Oh, masuk gitu? Kalau PWK nggak terlalu lah. Jarang ngeheng kalau di air. Terus kalau knalpot kan? Knalpot pakai apa nih? Ini Proliner XR1 bore up. Ini lubangnya gede banget. Cukup puas sih pakai ini. Cuman udah harus ganti gaspul ini. Sempat ngebul di jalur. Jadi
ada oli di sini banyak. Jadi harus ganti gaspol, suaranya juga udah mulai kurang. Udah nggak ngebas ya? Basah kali ya gaspol ya? Iya, gaspolnya udah basah, jadi mesti ganti, kata mekanik ganti. Cuma belum sempet. Kan kalau main tuh di jalur per berapa minggu atau berapa bulan sekali kan? Tergantung kita fokus sama tim ya. Oh jadi ada timnya? Ada tim dari TBR, Trail Body TBR tuh terbentuk dari awalnya WBR, Wito Body Repair. Jadi karena kita ngebentuknya di situ, dah gabungin deh Trail Body Repair. Gitu. Jadi kita juga bikin juga di situ. Apa sih kayak perbaikan atau bikin body, bikin sasis, ngerubah sasis bisa gitu. Nah, berarti kalau ada teman-teman yang mau gabung bisa nih? Bisa. Enjoy aja, kita welcome. Motor bebas, yang penting sehat. Yang penting sehat, itu aja. Motor mau bebas, mau bebek, mau apa, matic juga masuk di kita. Karena kita fokusnya seneng-seneng, itu aja. Nggak fokus serius, harus jagoan aja, enggak. Jadi kalau misalnya teman ada yang mau gabung pakai bebek gitu misalnya kan, bisa loh. Bisa, mau motor apapun bisa. Di kita welcome, bebas. Mau motor tua selama itu sehat ya, masuk silakan. Gitu. Kalau SE juga silakan. Cuma ya maklumi ya, kita mah fokusnya seneng-seneng gitu. Nggak apa sih, karena kalau SE user tuh maunya yang serius atau gimana gitu. Dan itu juga biasanya tracknya mungkin nggak mau. Iya, betul. Tracknya nggak mau ecek-ecek kita. Gitu. Jadi tergantung ya, kalau di tim kita tuh kalau pada libur di info di grup, atau kalau ini libur ada jadwal nggak gini, ya udah. Berapa orang yang ikut, ya udah ini jalan. Terus kalau base camp atau bengkel gitu kan, kalau misalnya mau ke jalur gitu, biasanya ngumpulnya tuh gimana kan? Apa langsung di jalur sendiri-sendiri atau gimana? Pertama sih dari sini kumpul di bengkel dulu. Nanti ada beberapa yang dari jauh ya. Jadi titik kumpul ada yang di Pamulang, ada juga yang di jalur. Iya, langsung ketemu. Di warkop titik temu, ya udah. Ada beberapa di situ dari orang-orang Serpong, terus orang sampai Tangerang juga ada. Jadi titik kumpul ya udah langsung aja nanti ketemuan di warung biasa gitu. Baru udah kumpul semua, baru masuk jalur. Gitu. Nah, Gan nih ngomongin ini motor tadi kan ngebangun habis dari sok, terus sasis, knalpot, arm dan segala macam. Itu kira-kira habis berapa kan? Ingat gak? Ingat gak tuh? Kalau diinget-inget bener sakit kan? Bener kan? Sakit. Lebih dari satu motor. CRF berarti harganya. Kalau kita beli CRF sekarang kisaran 24-23 dapat kayaknya yang baru ya. Ditambah sisa biaya modif, udah jadi itu motor. Cuma karena emang sistemnya kita nyicil, beli knalpot, terus beli sok depan, sok belakang ini kita pakai KLX 140. Itu udah tabung kan. Itu lumayan lah, empuk banget, enak gitu. Itu kayak gitu kita nyicil. Nyicil beli. Ya, jadi ngebangun dari bener-bener nol, terus di part-partnya satu-satu kan. Ya, cuma yang namanya di jalur, gue juga nggak mau sembarangan kan. Dalam arti nggak mau yang kacang-kacang juga. Walaupun nggak diperluin ya. Iya. Cuman tanggung lah gitu. Mendingan yang rada-rada strong lah dikit gitu. Soalnya daripada nyusahin ya nanti. Kita nggak mau nyusahin tim. Mogok. Kalau mogok mungkin hal yang biasa ya. Sering terjadi kayak gitu. Bongkar kopling pun pernah. Di jalur tuh? Di jalur. KLX itu paling sering gitu. KLX udah motor rebahin, buka blok kanan, bongkar. Satu motor keluar cari kanvas kopling. Gila gak tuh? Tapi alhamdulillah sampai saat ini sih, karena ini motor bikinan, pernah kejadian ambles anuannya nih. Unitrack. Unitrack ya? Unitrack pernah jebol. Terus ceper dong? Ambles. Sampai bawah itu. Kerugian gara-gara Unitrack. Filter hancur. Oh, ini cuma spakbor lumpur, sini bagiannya ada 2 hancur. Tuh. Tapi bagian spakbor ini aman. Itu total dari 0 ya. Iya. Sampai sekarang 35 lebih. 35 lah ya? Iya. Sampai sekarang nih. Sedih kayaknya kan? Cuma puas kan? Puas lah namanya kita ngebangun. Gue puas banget sumpah. Gue ngebangun dari 0 ini sampai bener-bener kebentuk motor, bisa digeber,
bisa nanjak, itu kepuasan sih. Iyalah. Seru lah. Udah gitu hobi juga kan. Kan ini apaan ya kan di leheran kenapa deh? Ini sebenarnya peruntukannya untuk CRF ya. Jadi ini ditaruhnya untuk busi ini harusnya. Oh Iya. Karena ini bukan injeksi, jadi ada fungsinya juga kan buat nyangkutin, buat nyangkutin ini si selak gitu. Oh iya. Itu busi itu buat naruh busi. Kayaknya sih buat ngukur apa gitu. Karena kan sistemnya injeksi itu ecu ya. Ya alhamdulillah karbu, jadi nggak perlu ecu-ecu segala. Kuil juga masih motor standar, bawaan Mega Pro, CDI standar, magnet juga semi aja lah, 2 mili seset. Udah dipapas. Udah sih itu doang, gear set TK. Ini kecil kan? Saya nggak kecil. Kecil ini. Tapi Gear kecil. masih gede. Ini ukuran berapa nih? Ini 50. Berapa? 50. Ukuran 50 belakang. Lantainya 512 sih. Iya. Depannya? Depan berapa ya? Kecil. Berapa ya? Gue lupa. 14. Satu lagu badak nih. Karena gue minta sama mekanik gue. Kenapa tuh? Gue masih gatel di jalan raya. Gitu. Jadi sering ke puncak juga ini. Sekedar ngopi kan. Digas? Digas. Kondisi begini aja udah. Asik. Kata orang, lu sayang bannya. Bodo amat. Gue yang penting asik gitu aja. Tapi saya emang ban gini kan buat aspal jadi cepet hancur. Nih pakai ban murah aja kan. Tapi kayak bakal minta jajan nih ke depannya nih. Iya. Swallow, murah-murahnya Swallow lumayan kan. Buat ukuran kita yang gajinya masih di bawah low lah gitu. Yeah. Nih ngomongin di jalur, pernah ada pengalaman yang gak enak kan? Kalau pas lagi di jalur gitu kan. Apalagi kalau malam gitu, pernah kan nemuin setan gitu? Nemuin poci kan? Kalau setan sih sampai sekarang dalam mata itu belum pernah ya. Cuman pernah kita kejadian satu motor jebol di CDI. Jebol di CDI? Iya, kebetulan itu Tiger ya. Dua-duanya Tiger. Dua-duanya jebol CDI. Kalau Tiger kan macan ya, harusnya di hutan. Harusnya iya, cocok di hutan. Ngepas itu, tapi dia lemah itu di hutan itu. CDI-nya jebol, akhirnya satu motor tinggal, satu motor keluar cari CDI. Beli dapat balik lagi, pokoknya tuh satu orang bolak-balik aja keluar masuk jalur. Tapi lumayan jauh dari jalur ke keluarnya lumayan jauh, dan akhirnya kita tembus selesai itu motor bisa jalan malam. Itu jam 10 kita masih di jalur. Di jalur diputerin kan. Nemuin sih nggak pernah. Tapi secara kasat mata tuh kita nggak pernah melihat gitu sesuatu yang sifatnya mistis gitu. Cuma gimana ya? Ini yang biasa kesini aja keder. Oh, diputerin. Jadi dibikin kayak apa sih sebutannya, mungkin setan keder kali ya? Kayaknya sih. Ya kita juga, gue juga sering ya ke jalur sedikit apalah titik-titiknya, ini tikungan mau ke sini. Tapi pas ngeliat ini bener. Oh iya bener ini, udah bener. Kiri gitu. Tahu-tahu tembusnya situ lagi. Tapi pada saat itu diputer-puter aja gitu. Kayak diputer-puter. Keluarnya jam berapa kan? Jam berapa? Itu kita dari pagi ya. Berangkat dari rumah jam setengah 6. Jam 6. Setengah 7 di bengkel. Berangkat sampai jalur itu jam 10. Keluar selesai finish itu jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Dari pagi. Gara-gara diputerin. Nah itu kejadian yang CDI tadi ya? CDI jebol ya. Jam berapa tuh? Itu jam 10. Jam 10? Itu di daerah mana kan? Akasia. Akasia Puncak ya? Akasia Bogor, Parung Panjang, Bukit Dago situ. Oh. Lumayan kalau jarak dari sini sih lumayan. Cuma emang antara perbatasan Bogor Tangerang lah itu. Cuma enak jalurnya. Kiblatnya anak trail itu pasti Bogor kan. Di sini ya. Di sini jauh di Tangsel ya. Iya, tujuannya nggak jauh dari Bogor, Hambalang, Citeko Puncak, terus Cisadon, terus ya paling sering itu Akasia. Banyak jalur di situ, cuman banyak yang belum dijelajahin juga. Masih belum terjamah. Ya, belum terjamah. Belum dibuka jalur ya. Ya. Dan ini tadi gue sempat lihat, ini di Dekal ada nasi uduk sama sayur asam.
Ya, Itu mungkin ada ceritanya atau gimana nih kan? sebenarnya ya kita ada titik di sana tuh tempat makanan khusus gitu. Bukan khusus ya, maksudnya langganan gitu. Di sana tuh ada sayur asem. Dan anak-anak pun pada pasti mesennya nggak jauh dari sayur asem, kentang balado itu juga ada nih. Iya. Nah nasi Kentang uduk balado, itu, nasi uduk. biasanya malam hari kan. Oh. Ada tempat yang cocok buat anak-anak trail itu di daerah Ciputat, mantep. Jadi kadang di grup itu nasi uduk monitor, Asik. udah pada kumpul itu. Gue pikir lu kalau di jalur lu bawa nasi uduk, sayur asem. Oh enggak. Itu Oke, lu kan basi kan sampai jalur. tumpah lagi. Iya, di sini juga ada. Ini kan ada sayur asem, nasi uduk, kentang balado, ini TBR. TBR tuh ya nama tim kita lah. Mungkin tadi ya. Ini Old Boy Adventure nih channel gua. Nah, ini Gag 209. Ini mekanik gua nih kan. Oh. Sama sekaligus joki. Pembalap kalau dia mah. Jadi kalau kita ini orang yang pada tua, yang udah pada punya anak lebih dari satu, biasanya kalau gagal ditanjakan, dia tuh urusannya. Oh. Gag tuh naikin. Jadi buat naikin. Iya. Kita udah tua kan, jadi tenaganya fisiknya beda kan sama dia orang. Bener itu. Dia tuh ada satu lagi si Adit tuh. Sama ceweknya si Andini. Nah itu sama tuh, jokinya itu. Cewek. Joki juga Di itu, jalur tuh. cewek. Satu-satunya tim di TBR itu ya Andini. Perempuan ya. Di jalur pernah ada gak ngalamin kayak insiden atau apa? Insiden sih pasti kan Kalau yang namanya jatuh. insiden. Jatuh itu udah makanan kalau itu jatuh sih. Jatuh gagal di tanjakan. Itu hal yang biasa. Malah kalau nggak jatuh itu nggak seru. Nggak seru. Kalau satu tim profesional semua itu nggak seru. Ada aja yang ditertawakan gitu. Ya, jadi kalau ada yang jatuh ditawain ya. Ditawain. Jadi kalau di tim kita tuh yang dijauhkan dari tim kita itu pertama adalah baper. Tuh minggir dah. Kalau yang baperan ini jangan digabung di kita deh. Itu yang pertama. Kedua, politik jauhin. Tuh yang kayak gitu jangan bawa gitu Anda bawa di jalur gitu, itu jalur, ya. beresiko sama emosi, jangan ya. Di kita tuh nggak ada. Pokoknya tujuan kita senang-senang, seru-seruan, itu aja. Jangan lupa bahagia lah. Gitu ya intinya. Ya ini kan karena emang buat seru-seruan ya. Ya. Tujuannya seru-seruan, bukan sesuatu yang sifatnya serius gitu. Soalnya kan gue pernah ngeliat di video gitu ya, kalau lagi nanjak, jatuh terus guling-gulingan orangnya. Backflip apa ekti ban motor gitu kan. Itu berasa juga, ini ada 100 kilo kali ini motornya. Wah, lebih kayaknya bukan. Yang bikin berat mah ini. Sok kawe. Sering itu bengkok, patah. Cuma ya yang namanya di jalur kita harus ada akal sih. Kayak kopling, patah. Oh, handle ya? Itu udah susah kan. Kalau keluar dulu, kita sebelum keluar itu tanganin handle di jalur dulu. Mau pakai kayu, mau pakai obeng, mau pakai kunci, oke nggak masalah. Yang penting bisa dioperasiin nih motor. Nah, kalau udah kejadian kayak gitu tuh, pakai obeng misalnya atau pakai apa, udah nggak usah bergaya dulu dah. Jalan aja dulu. Yang penting jalan aja dulu. Gitu. Sama yang penting untuk anak-anak trail ya, terutama di aspal mah biasa aja, kita santai aja. Kalau di hutan bebas lah ya. Karena nggak semua orang suka gitu sama bising gitu. Soalnya emang kadang sih ya ada aja sih ya beberapa orang itu kalau setelannya kan pakai wearpack. Wearpack apa bukan sih sebutannya dia kalau baju itu? Jersey. Oh, pakai jersey, pakai sepatu gesrek, helm. Kadang suka emang arogan sih kadang di jalan gitu. Iya, betul. Kalau arogan itu kadang bawaan mesin kan? Jasik. Iya bawaan mesin sama knalpot. Nggak usah harus motor trail. Motor kalau udah powernya gede, suara knalpotnya bagus, apalagi suaranya gahar, itu orang kadang lupa. Di jalan raya enak aja gebar-gebar. Kalau udah diserampang orang udah repot. Satu disclaimer ya, berarti bukan karena emang orang yang arogan, bukan tapi orang bawaan mesin. Coba motor standar gaya-gaya, malu kan? yang ada di jalan juga, motor standar aja belagu loh. Kan tapi ini gua boleh nyoba challenge sebentar? Boleh, silakan kan.
Bejek Tadi- aja sampai limit. Asik. Nih, Aman. ditimpuk tetangga lagi bentar gua. Ini starternya udah. Siap, starter. Terlalu kabel gua nyangkut nih. Asik. Tapi agak ini ngomongnya. Kayak belum setting lagi. Belum panas. Oh. Belum dihidupin dari pagi. Asik. Dia matiin ah. Ntar ditimpuk warga gua. Ini kalau nggak salah gua ngeliatnya lu waktu itu pakai Matic sih emang. Ya, Matic. lebih warna putih kan? Iya. Nah, terus tiba-tiba gua ketemu lu mau berangkat ke jalur, wih motornya udah ganti nih. Nah makanya gua penasaran nih mau kita review nih. Sekalian siapa tahu kan teman-teman ada yang mau ngebangun juga. Benar. Mungkin kan ada saran gak kan selain selain beli bahan jadi, customnya nih di si Gek ini tadi. Gek itu kan mekanik gue Oh, ya. mekaniknya. Jadi untuk masalah ngebangun motor mulai dari sasis dan lainnya itu paling ke TBR. Ya satu tim TBR. juga sih maksudnya. Tapi kalau saran sih saran aja ya kan. Kalau punya duit 30, Iya, mending beli serep aja lah. beli jadi berarti. Beli jadi Daripada aja. ngebangun. Oh. Tapi tergantung kembali ke kebutuhan ya. Ini mau tujuannya apa gitu. Tujuannya dulu mau seneng-seneng cukup lah, nggak usah yang wah-wah gitu. Kecuali emang tujuannya tanjakan berhadiah, mau ikut Iya. selalu mau ikut event, fine aja kalau selama punya budget lebih banyak gitu. Mau pakai aksesoris full juga nggak masalah. Jadi Karena emang tujuannya beda. TBR di mana nih kan bengkelnya? Di Cipayung, Di Cipayung. Cipayung Ciputat. Ciputat itu. Ada sosmed atau bukan? Biar ntar gue cantumin gitu di deskripsi gue. Sosmed ada sih, cuman di itu WBR-nya sih. Oh. Nah, mungkin teman-teman dari yang nonton video ini, siapa tahu mau gabung ke ada yang hobi sama gitu ya, main di jalur. Ntar gue kasih kontak lo aja kali ya. Boleh kontak ke gue boleh. Di WA aja ya ntar ya. WA boleh, WA atau Facebook juga boleh. Bisa sih. Ntar gue kasih di deskripsi nomornya. Di deskripsi aja ya kan ya. Jadi kita nggak usah lama-lama deh kan. Gue sebenarnya pengen nyobain nih, cuman kayaknya nggak berani gue dah. Mau hujan juga kan. Sih gelap, cuman nggak terlalu. Nggak semuanya. Cuma ya nyeting nggak ada apa, mau ngetes nggak ada sirkuit sih. Gue dulu sempet pakai KLX. Cuman ya buat harian sih, jadi gue setel supermoto. Oke. Akhirnya gue jual tuker Tiger gue jual lagi. Bela aja kan. Ogah, Seneng-seneng kita. capek gue. Capek gue pakai motor trail. Iya. Aduh. Kalau buat harian tuh capek beneran. Jadi terima kasih Bang Sigit. Oke. Waktunya udah nyempetin gue buat nge-review ini motor. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan buat temen-temen yang nonton video ini sampai habis, gue ucapin terima kasih. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel gue. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.